Saida Elwida dengan NPM 035. Hai, perkenalkan nama saya Nisa Ajara dengan NPM 127. Saya Seli Dinara dengan NPM 132. Hai, saya Aninda Alidara Jawan dengan NPM 006. Halo, saya Najwa Malia dengan NPM 153. Halo, perkenalkan nama saya Ananda Nurdin Guntara dengan NPM 056. Hai semua, perkenalkan nama saya Tara Kirania Putri dengan NPM 112. Chairil Anwar adalah seorang penyair legendaris Indonesia yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 26 Juni 1922. Ia dikenal sebagai pelopor puisi modern di Indonesia dan anggota penting dalam angkatan 45, kelompok sastrawan yang muncul pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Chairil Anwar pindah ke Batavia, sekarang Jakarta, pada usia remaja yang mulai terjun di dunia sastra. Terinspirasi oleh karya-karya penyair dunia seperti Rainier Maria Rilke dan W.H. Audien. Puisi-puisi Chairil Anwar sangat terkenal karena gaya bahasa yang lugas dan berani, dan tema-tema yang mendalam seperti kematian, kebebasan, dan perjuangan hidup. Sayangnya, hidup Chairil Anwar tidak panjang. Ia meninggal pada usia 26 tahun tepat pada tanggal 28 April 1940 silam karena penyakit tuberkulus atau TBC. Meski usia singkat, karya-karya Chairil Anwar tetap hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi penyair berikutnya, menjadikan tokoh penting dalam sejarah sastra Indonesia. Chairil Anwar merupakan putra dari Tulus bin Manan dan Salha. Setelah orang tuanya bercerai, ayahnya menikah lagi dengan perempuan lain sehingga ia memiliki adik angkat perempuan bernama Nini. Selain itu, Chairil merupakan keponakan dari Sultan Syahrir. Bahkan ia pernah menjadi kulit penting untuk menyampaikan informasi dari Syahrir. Dalam catatan Hans Balijasir, Chairil telah membuat 94 tulisan terdiri atas 70 sajak asli, 4 sajak saduran, 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli, dan 4 prosa terjemahan. Adapun sahabat-sahabat Chairil seperti Hans Balijasir, Afandi, Asrul-Sani, dan Sujojono. Chairil Anwar juga memiliki seorang mentor, yaitu Bohlam. Hingga ketika sang mentor meninggal, dia menuliskan sajak khusus untuknya berjudul Kepada Penyair. Aku, kalau sampai waktuku, ku tak mau seorang bukan raja. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedang itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya yang tak buang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap merana, menerjang, luka, dan bisa kubawa berlari hingga hilang perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup seribu tahun lagi. Puisi yang telah dibacakan oleh Ananda Febrian Guntara adalah sebuah karya sastra dari salah satu sastrawan Indonesia yang sangat populer, yaitu Chairil Anwar. Beliau adalah sastrawan angkatan 45 yang dikenal dengan karya sastranya yang sangat amat fenomenal. Tindakan beliau dalam mendobrak aturan kaku dalam bersastra menjadi ciri khas tersendiri.
Beberapa bahkan menyebutkan bahwa Khairil adalah pelopor sastrawan angkatan 45. Puisi Aku yang ditulis oleh Khairil Anwar pada tahun 1943. Puisi inilah yang kelak akan membuat Khairil dipanggil si binatang jalang oleh sastrawan lainnya. Hal tersebut dikarenakan puisi ini memuat kata aku, yang mana pada kala itu pensukan Jepang dianggap terlalu berlebihan dalam memuja diri sendiri. Akan tetapi kelak puisi inilah yang mengantarkan nama Khairil Anwar sebagai sastrawan atas. Salah satu gagasan unik yang disampaikan oleh Khairil dalam puisi ini adalah bait terakhir, yaitu aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Secara logika, tidak ada satupun manusia yang dapat hidup dengan umur 1000 tahun. Ternyata yang dimaksud 1000 tahun di sini bukanlah konteks usia, melainkan bisa beragam. Bisa saja yang dimaksud adalah karya itu sendiri, yaitu puisi Aku yang terbukti sampai kini masih terus dikenang dan diingat oleh seluruh masyarakat. Ratusan kali kembali datang membawa kembang karang, mawar merah dan pelangi, darah dan suci kau tebarkan kepada, serta pandang yang memastikan untuk lalu kita sama terpam saling bertanya apakah cinta. Kita kedua tak mengerti. Sehari kita bersama, tak hampir menghampiri. Hatiku tak mau memberi. Mampus kau dikoyak-koyak sapi. Puisi sia-sia karya Khairil Anwar ini dapat dimaknai sebagai ungkapan perasaan dari seorang perempuan kepada pria yang dimana dapat dilihat pada bait awal membawa karangan kembang mawar merah dan melati putih, seperti sebuah gambaran perasaan yang dimiliki oleh seorang perempuan ini yang akan dibawakan kepada si pria. Tapi dalam bait berikutnya, Khairil Anwar menggambarkan hal kuat akan perasaan yang dimiliki terhadap perempuan ini, yang dimana terdapat kalimat pertanyaan, apakah ini cinta? Keduanya tak mengerti. Di bagian ini, Khairil Anwar seperti menunjukkan keraguan dalam perasaan mereka sendiri, hingga pada akhirnya terdapat sebuah putusan dari si pria bahwa dia tidak mau memberi hatinya kepada si perempuan dan memutuskan sikap sendiri hingga dikoyak-koyak terus. Kami yang kini terbaring antara barawang kasih, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan menengap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak,
Kenanglah kami. Teruskan jiwa kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat, berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang Bekasi. Poin-poin utama dalam puisi Karawang Bekasi menceritakan sebuah kematian muda para pahlawan, kesedihan, kekecewaan, semangat patriotisme, dan sebuah kebahagiaan. Puisi Karawang Bekasi merupakan salah satu karya Chairil Anwar yang paling dikenal dan syarat makna sejarah. Puisi ini ditulis pada masa revolusi, tepatnya setelah peristiwa agresi militer Belanda kedua pada tahun 1947. Peristiwa berdarah yang terjadi di daerah Karawang dan Bekasi menjadi inspirasi utama bagi Chairil Anwar untuk menuangkan kesedihan, kemarahan, dan juga semangat juangnya dalam puisi. Secara tidak langsung, puisi ini juga bisa dimaknai sebagai kritik sosial terhadap kondisi masyarakat yang mungkin lupa akan sejarah dan perjuangan para pahlawan. Lalu ada puisi-puisi karya Chairil Anwar. Ada puisi kenangan, ada puisi rumahku, lalu ada puisi di masjid, puisi tahun 1943, ada puisi dalam kereta, lalu ada puisi siap sedia, ada puisi sebuah kamar, lalu ada puisi orang berdua, ada puisi catatan tahun 1946, ada puisi situasi, lalu ada puisi dari dia, ada puisi dua sajak buat Basuki Rasobowo, ada puisi pemberian tahu, lalu ada puisi selama bulan menyinari dadanya jadi pualam, lalu ada puisi persetujuan dengan Bung Karno, ada puisi Nirat Muda Chairil Anwar, ada puisi buat Nyonya N, lalu ada puisi aku berkisar antara mereka, ada puisi yang terlepas dan yang putus, ada puisi cemara menderai sampai jauh, dan terakhir ada puisi aku beradab.